Untuk satu pribadi saya, kalau ada orang imigran kayak itu, pasti saya deportasi. Maka dari situ, bagi orang pribumi yang muhibbin, pasanglah otak kalian. Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah. Menggemparkan kawan-kawan, Dewan Tarjih Muhammadiyah, Gus Ud berbicara lagi tentang pernasaban. Kalau kemarin beliau berbicara membatalkan nasabnya daripada Ba'alawi dan memalsukan secara tegas dan memalsukan nasabnya daripada Habib Rizik, Habib Bahar dan Habib Lutfi dengan bahasa-bahasa guyonan, dengan bahasa-bahasa candaan. Namun sekarang yang berbeda teman-teman ya, agak serius nih kayak ini. Ada apa? Kenapa Dewan Tarjih Muhammadiyah Gus Ud sampai berbicara tajam, keras, ganas, buas itu ya? Kenapa dan mengapa nih? Gus Ud dalam video tersebut dengan tegas menyampaikan kepada pribumi dan kepada muhibbin nih teman-teman ya, disuruh buka otak. Ada apa nih? Kenapa dan mengapa nih? Ya, ini Gus Ud ini salah satu tokoh di Muhammadiyah teman-teman ya, dan seorang santri juga, pernah belajar juga. Dengan tegas beliau mengatakan pernah belajar di Lirboyo gitu ya. Di sini Gus Ud berbicara dan nimbrung nih di pembahasan tentang nasab nih pastinya. Dan teman-teman, saya dua kali sudah mengangkat tokoh daripada Muhammadiyah ya. Gus Ud itu 2 kali mengupnya kan, karena memang saya rasa di situ tuh ada sesuatu yang ada sesuatu yang bisa kita ambil, karena ada isi-isi di dalamnya, itu ada edukasinya. Cuman sekarang ini berbeda teman-teman ya. Kalau kemarin Gus Ud ini menyampaikan dengan guyonan, meskipun membatalkan gitu ya, agak ada guyonannya, ada tegasnya. Namun berbeda kali ini teman-teman ya, dengan lantang menyuarakan, dengan tegas berbicara gitu ya, nggak ada guyon-guyonannya. Bahkan di situ tuh membawa nama pribumi dan apa ya, menyuruh membuka otak daripada pribumi gitu loh, dan muhibbinnya tentang masalah penjajahan. Wah, ini sangat seru teman-teman ya. Maka daripada itu sebenarnya iya, pernasaban ini memang seharusnya cepat berakhir. Memang seharusnya cepat berakhir, dan MUI seharusnya sudah turun tangan untuk mengademkan suasana, yang seperti ini. Semakin bergejolak ya, bukan hanya pihak daripada NU saja yang berbicara, orang biasa saja, namun salah satu organisasi terbesar di Indonesia, tokoh Muhammadiyah, sudah angkat bicara. Ini akan semakin bergejolak nantinya tuh. Karena apa-apa yang disampaikan, mau tidak mau, Gus Ud adalah seseorang yang berpengaruh juga, khususnya di Indonesia. Karena salah satu tokoh di Muhammadiyah dan suaranya didengarkan gitu loh. Apa mau dikata kalau seperti ini teman-teman ya? Apa pendapat teman-teman semua dengan kejadian seperti ini? Nanti tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita kembali kepada topik. Dari kemarin, kalau kita simak terus kita ikuti daripada pembahasan nasab ini kan, mungkin daripada tokoh-tokoh NU sendiri yang berbicara. Tokoh-tokoh NU sendiri yang istilahnya mengomentari daripada pernasaban ini, perhabiban ini, maupun dari segi nasab, maupun daripada cerita-cerita khurafatnya, ngehalunya, ngedogengnya. Ya, kita harap maklum di situ. Tak kala tokoh NU berbicara dan menyampaikan hal-hal yang memang kurang pas, di situ dan mengkanternya. Ya, kita sepakat dan setuju, gak jadi masalah. Pro kontra itu hal biasa gitu ya. Ada yang mendukung daripada Ba'alawi dan ada yang mendukung daripada Kiai Haji Imanuddin. Ya, dari Ba'alawi sendiri ada tokoh NU, dari Kiai Haji Imanuddin sama-sama ada tokoh NU. Jadi itu lumrah dan wajar. Nah, ini sangat mengejutkan teman-teman ya. Kenapa dan mengapa? Dari dulu sampai sekarang, dari pembahasan pernasaban ini, dari tokoh Muhammadiyah, itu nggak ada yang mengomentari. Sekarang dengan tegas tuh kan, dengan tegas, ganas, buas, Dewan Tarjih Muhammadiyah berbicara meskipun dia mengataskan nama pribadi, tapi mau nggak mau suaranya itu berpengaruh teman-teman ya. Itu kan kesombongan marga aja. Orang yang paling mulia secara keturunan adalah Fatimahuz Zahra. Ini contoh ini. Ketika meninggal, lalu dengan bangganya Abu Darda mengatakan, wahai kuburan, tahukah siapa yang saya bawa ini? Fatimahuz Zahra. Kuburan menjawab, ada dua. Bagi orang pribumi yang muhibbin, pasanglah otak kalian. Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab bukan atas nama lembaga Muhammadiyah sebetulnya, secara pribadi. Cuma kebetulan saya adalah anggota Muhammadiyah. Tentang masalah nasab, di dalam agama, dalam Al-Quran pun belum pernah Allah menyebut nasab yang paling tinggi manusia ini. Cuma yang disebut dalam Al-Quran itu ulama, wa ulul ilmi. Ulul ilmi ini sifatnya nakirah, tidak tertuju dengan ba'alawi. Siapapun yang memahami Al-Quran dan hadis dan menyampaikan tanpa tertutup, itu namanya ulama. Tentang ba'alawi, itu kan kesombongan marga aja. Dalam agama tidak ada. Contoh sekarang, orang yang paling mulia secara keturunan adalah Fatimah Zahra. Ini contoh ini. Ketika meninggal, yang mengantarkan cuma 4 orang, Abu Darda, Hasan Hussein, dan Ali. Lalu dengan bangganya Abu Darda mengatakan, wahai kuburan, tahukah siapa yang saya bawa ini? Fatimah Zahra. Kuburan menjawab, ada suara, ya Abi Darda, ana baitul waqsah liman laisa lahul amal. Itu mungkin para kiai, para ustadz memahami hadisnya. Dalam agama tidak pernah mengunggulkan seorang yang mengaku nasab. Ba'alawi, As-Saggab, Al-Haddad, itu dibanggakan dikarenakan kesombongan marganya, sehingga mengeluarkan hurufat-hurufat yang tidak makhluk, yang percaya cuma orang-orang awam saja. Seperti dikabarkan bisa meludahi neraka, itu setan, itu bukan ulama. Dan ya dibanggakan ada mbah-mbahnya saja, dianggap orang Indonesia tidak punya mbah. Ya, kalau mbahnya bisa miber wong Yaman, saya punya Gatot Kaca, iso miber. Maka dari situ dalam agama nasab tidak terbilang. Sebagian yang saya dengar dari fatwa-fatwa mereka itu banyak yang keluar dari agama. Contoh, mengatakan bahwa kakeknya itu bisa mi'raj 70 kali. Numpak pesawat apa? Kok sampai 7 kali Rasulullah ini 1 kali? Itu kan omongan murtad. Ada yang mengatakan ceramahnya bahwa ada orang yang disemayamkan kuburannya bersama Ali Muqaddam. Ketika melihat orang itu disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, Ali Muqaddam langsung masuk ke kuburannya dan satu memarahi dan Munkar dan Nakir. Siapa yang bisa? Ini banyak yang saya simpan daripada mauidhah untuk mereka itu. Tapi ya maaf, tidak semuanya. Tapi yang ini merusak daripada marga mereka. Maaf ya, saya daripada mendengar mauidhah mereka, lebih baik saya mendengar guru pribumi. Ya kebetulan saya tidak pernah mengaji kepada mereka. Maaf, saya ini santri asli dari Lirboyo. Belum pernah ada habaib mengajarkan sulam taufik, belum pernah. Cuma datang minta dihormati, datang suruh mencium tangannya. Ini yang saya tidak setuju secara pribadi. Tidak bernama wadah Muhammadiyah pribadi, tapi kebetulan saya anggota Muhammadiyah. Seperti itu. Kalau pandangan Muhammadiyah, saya belum sempurna dalam menyampaikan, tapi segelintir saya akan bicara Muhammadiyah dengan duriyah walau orang pribumi biasa-biasa saja, tidak dijadikan figur nomor 1. Bahkan kalau ada keturunan daripada orang Arab itu, Muhammadiyah memanggil abang, tidak Habib. Seperti itu. Lain dengan organisasi yang lain, menyebut dari keturunan marga itu Al-Habib, Al-Kutub, Al-Musnid, Maulana, Al-Habib. Maka dari situ pandangan saya pribadi tidak mewakili siapapun, tapi kalau saya lihat di masyarakat Muhammadiyah, Habib walau apa akan dihormati selama dia baik, selama dia punya akhlak, gak menteng-menteng, gak minta dihormati, gak minta dicium tangannya,
Ini pandangan saya pribadi, tidak boleh itu. Bahwa untuk menyelesaikan nasab ini kan sudah ada yang membuka. Seharusnya bagi mereka ketika terbuka merapat, tabayun, tidak kebakaran jenggot sehingga ada yang mengatakan kiai kita yang sudah sepuh dikatakan kiai palsu. Maaf, ini Asegaf yang mengatakan ini, kiai kita yang sudah tua dikatakan kiai palsu. Dan mereka mengatakan orang Yaman kesini membentuk ulama-ulama. Tidak, kalau menurut saya mereka datang menjadi orang yang ngelama pada pribumi. Maaf ini. Maka dari situ, untuk satu pribadi saya, kalau ada orang imigran gaya itu, pasti saya deportasi, pasti saya usir. Karena bapak-bapak mereka kesini ini golek mangan, tidak menciptakan ulama, menciptakan orang ngelama terhadap pribumi. Kiai koyo kate dilangkai. Jangan. Ayo, kalau memang ini yang sudah terbuka tentang masalah nasab ini, jangan marah. Jangan marah di kursi. Nyangono kiai imatiku. Bener apa enggak? Seperti itu. Maka dari situ, bagi orang pribumi yang muhibbin, pasanglah otak kalian. Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah. Sampai kapan kamu mau dijajah? 300 tahun dijajah Belanda, dijajah oleh Jepang. Kalau sekarang dijajah oleh orang pendatang sampai nyium kakinya, pret. Dengarkan pribumi, dengarkan orang Indonesia yang diberi otak oleh Allah. Tidak ada hukum tidak percaya Habib kafir. Oleh ndi? Kitabnya dapat mana? Kok nak enak tidak percaya Habib kafir? Ngaji dhisik sing bener mengkafirkan orang itu. Yang kafir itu tidak percaya dengan rukun Islam 5, tidak percaya dengan rukun iman yang ada 6. Habib gak melok, yang megaya katanya dari salah siji keimanan Bapak Aniu. Wassalam. Apa-apa yang disampaikan oleh Gus On tersebut itu sebenarnya ada baiknya juga, teman-teman. Sebagai pembanding apa-apa disampaikan oleh oknum-oknum Habib dan oknum-oknum Habib dan daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang didukung oleh rekan-rekannya, ya sebagai perbandingan ambil apabila ada kebaikannya. Karena apa? Sebagai perbendaharaan bahwasanya tuh apabila ada kebaikannya kita ambil itu. Ya, nggak ada salahnya juga meskipun berbeda organisasi. Toh ini masalah organisasi ya. Gimana? Sangat tajam kan? Sangat ganas kan? Sangat buas kan? Pernyataan daripada Gus On tentang Mbak Alawi, khususnya di Indonesia, teman-teman. Mengagetkan bukan? Mencengangkan bukan? Iya, menggemparkan bukan? Ini pasti viral, teman-teman ya. Karena apa? Tokoh Muhammadiyah, Dewan Tarjih Muhammadiyah ataupun tokoh Muhammadiyah, ya Gus On, meskipun menyampaikan dengan secara pribadi, mau nggak mau beliau ini suaranya didengarkan gitu loh. Salah satu orang berpengaruh juga, apalagi masuk ke ranah pembahasan, di mana pembahasan pernasaban ini yang nggak kunjung selesai, makinlah bergejolak gitu ya. Dan di situ Gus On membicarakan juga tentang pribumi, disuruh membuka otaknya, sudah lama kita dijajah, jangan mau kita dijajah lagi dari segi daripada pemikiran. Oke, itu bisa diambil juga karena di situ tuh tentunya pastinya ada kebaikan juga kepada kita untuk memerdekakan daripada pikiran kita. Dan untuk teman-teman semuanya pastinya, ya itu pilihan. Dan untuk teman-teman itu masalah pilihan gitu ya, percaya atau tidaknya itu kembali kepada teman-teman semua ya, karena ini masalah kesukaan, masalah kecintaan, masalah percaya atau tidaknya itu kembali kepada teman-teman semuanya. Percaya atau tidak ya kan, karena bagi saya pribadi selaku orang yang awam dan ya manusia dengan pilihannya secara pribadi, ya itu lumrah dan wajar. Siapa yang ingin menghalangi, siapa yang ingin mengharuskan, siapa yang ingin menghalangi, ya itu kan pilihan kita. Ingin percaya silakan, tidak percaya silakan. Karena apa? Merdekakan diri kita untuk menentukan pilihan itu. Karena kalau membahas nasab ini kan saya pribadi itu selaku orang awam nggak berani masuk terlalu dalam ke pembahasan ini. Karena apa? Ya minimnya pengetahuan.
nggak mempunyai kapasitas gitu loh. Mungkin saya akan berbicara di bagian khurafatnya gitu loh, oknumnya itu bisa. Itulah bisa karena apa ya, berbicara oknum, bukan berbicara organisasi, bukan berbicara keluarga, tapi satu orang itu bisa. Makanya tentukan pilihannya, percaya atau tidaknya kembali kepada teman-teman lagi. Intinya pastinya yang saya harapkan secara pribadi itu nggak ada bully, nggak ada caci maki, nggak ada hina dina pada dasarnya kepada siapapun dari golongan manapun gitu loh. Siapapun itu, intinya menghujat, mencaci maki, menghina itu tidak diperbolehkan dari segi ilmu agama maupun sosial gitu loh. Ilmu sosial nggak boleh. Itu kan. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena ya bulian bergejolak gitu ya. Khususnya di kolom komentar. Ini semakin menjadi-jadi gitu loh. Semakin menjadi-jadi. Dan kita selaku orang awam, saya pribadi selaku orang awam yang tidak tahu percisnya kasus seperti ini gitu loh. Kan sayang, sangat dirugikan gitu loh kalau kita masuk ke ranah seperti ini tapi dengan membuli. Kalau ingin membantah, bantah narasinya dengan keilmuan. Kalau tidak bisa, ya diam, kita melihat terus belajar dan belajar sampai di mana nanti endingnya pembahasan pernasapan ini. Ya sebenarnya sangat disayangkan ya. Sebenarnya sangat disayangkan tak kala Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani membatalkan daripada nasabnya Bang Alawi, sampai berlarut-larut sejauh ini tidak ada istilahnya tabayun. Dari kedua belah pihak tidak ada istilahnya bertemu gitu loh, tidak ada istilahnya bermusyawarah, namun masing-masing gitu loh. Daripada oknum Habib sendiri membuat pernyataan sendiri-sendiri, dari Kiai Haji Imanuddin membuat pernyataan sendiri-sendiri. Bahkan di sini sampai Bung Roma Irama ya masuk ke ranah pembahasan ini, ingin menarik kedua belah pihak, mengajak kedua belah pihak antara pro dan yang kontra, antara si pembatal dan yang dibatalkan itu ingin dipertemukan, namun di situ pun gagal juga tuh Bung Haji Roma Irama nih. Saya rasa kasus ini ya harus MUI menentukan. MUI harus menentukan daripada permasalahan ini, biar apa? Biar secepatnya ini terselesaikan. Karena kalau sampai dibiarkan hal-hal seperti ini gitu, nggak kunjung usai, nggak ada endingnya, udah berapa tahun gitu, udah berapa bulan, berminggu-minggu, berhari-hari pembahasan seperti ini, disayangkan nantinya menimbulkan suatu polemik yang lebih besar lagi gitu loh. Tentunya pastinya udah ada gesekan. Tak kalau ada gesekan itu ya toh dilirik lah, gitu kan. Siapa lagi yang ingin ditunggu selain MUI untuk memutuskan perkara seperti ini? Kan itu khususnya di Indonesia kan gitu. Siapa lagi yang ditunggu nih oleh masyarakat? Karena seseorang yang nggak mempunyai wadah, artinya membuat podcast masing-masing meskipun memanggil kedua belah pihak, memberikan undangan kepada dua belah pihak dengan niatan untuk menyelesaikan permasalahan ini, nggak bakalan terjadi, nggak bisa-bisa gitu loh. Contohnya sudah ada Bung Haji Roma Irama, itu nggak bisa. Siapa lagi? Mungkin hanya memviralkan, mungkin hanya ingin mengatakan, mungkin hanya ingin menginformasikan aja, tapi untuk menyelesaikan pokok permasalahan ini tidak ada. Yang mempunyai kapasitas itu siapa? Ya MUI sebagai wadah mediator untuk mengademkan suasana ini, ya gitu. Karena dari organisasi yang lain gitu seperti Muhammadiyah, tokohnya udah masuk ke pembahasan ini. Bahasanya cukup lumayan keras, bahasanya cukup lumayan lantang, bahasanya cukup lumayan tegas gitu loh. Takutnya nanti reaksi oleh pihak Bang Alawi sendiri, daripada para Habib sendiri, nantinya akan menjadi pro kontra lagi gitu loh. Bergejolak lagi permasalahan ini, timbul masalah lagi gitu loh. Gitu. Makanya daripada itu secepatnya para ulama ya khususnya yang ada di Indonesia, yuk sama-sama bagaimana secepatnya selesai ini. Siapa lagi yang ingin ditunggu? Masa mau dibiarkan? Sampai kapan selesai? Karena saya ngelihat teman-temannya daripada Kiai Haji Imanuddin ini terus menyuarakan, menyiarkan itu loh. Apalagi YouTuber pendukung daripada Kiai Haji Imanuddin ini semakin semangat dia. Ya, Kiai Haji Imanuddin semangat, apalagi YouTuber ataupun penggiat sosial media ini semangat juga nih kan, menyuarakan juga nih. Begitu juga sebaliknya daripada Bang Alawi sendiri tetap mengkantar gitu loh. Artinya gesekan di media ini bukan hanya di sosmed saja, bukan di maya aja. Artinya nanti berefek di real. Karena apa? Kiai Haji Imanuddin itu ceramahnya di real. Begitu juga sebaliknya, mengkonterkan Habib Rizik kan, mengkonter juga di real gitu loh. Ini kedepannya sangat membahayakan, sangat mohon kepada MUI cepatnya turun tangan untuk mengademkan suasana seperti ini gitu kan. Apalagi yang mau ditunggu, nggak ada lagi, karena wadah satu-satunya yang menurut saya pribadi itu yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini hanya MUI. Pasti bisa, karena kalau MUI pasti bisa, karena MUI ini mempunyai istilahnya mempunyai kapasitas, mempunyai wadah gitu loh.
Majelis Ulama Indonesia. Kalau udah nggak mengikuti Majelis Ulama Indonesia, ya di situ akan ketahuan nantinya gitu loh. Ya akan ketahuan gitu loh. Gitu. Udah dianggap Majelis Ulama Indonesia tapi nggak diikuti oleh kedua belah pihak, ini kan maunya apa kan gitu. Udah jelas nantinya. Dewan Tarjih Muhammadiyah. Iya, teman-teman ya. Mengejutkan ya, Dewan Tarjih Muhammadiyah Gus Od itu awalnya kan waktu dia buat konten pertama, video pertama itu kan dengan candaan, dengan guyonan gitu loh. Meskipun menusuk banget candaannya. Menusuk banget ya candaannya waktu itu. Namun video kedua kali ini kok tegas, tajam gitu loh. Bahkan menyuruh orang-orang pribumi yang menjadi muhibbin itu disuruh buka otaknya gitu. Aduh. Keras juga teman ya, cukup keras. Mau komen, nggak berani terlalu dalam gitulah. Cuman ya saya ingin menampilkan aja ini ya. Mudah-mudahan kita semua itu mengerti dan memahami apa-apa yang disampaikan oleh Gus Od. Kalau memang ada kebenarannya di dalam, ya toh kita ambil kebenarannya. Meskipun berbeda organisasi kan. Karena kita nggak membahas tentang organisasi, tapi kita membahas tentang benar dan salahnya. Kebaikan atau tidaknya kan gitu. Ya memang ada benarnya teman-teman ya. Ada benarnya. Saya pribadi setuju dan sepakat apa yang disampaikan oleh Gus Od gitu loh. Masalah cinta dan mencintai, masalah hormat dan menghormati, masalah toleransi gitu loh, masalah kesetaraan, masalah ya kesamaan gitu loh. Saya sepakat di situ tuh. Tapi untuk kalau memutuskan nasab balawi, saya sendiri nggak berani teman-teman. Di situ saya tidak mempunyai kapasitas, nggak ikut-ikutan, nggak ikut nimbrung ke sana gitu loh. Oke teman-teman semuanya, silakan berikan pendapatnya ya seperti apa di kolom komentar, karena ini butuh diperbincangkan. Pikiran itu perlu diperbincangkan, tapi tetap dengan akal sehat, dengan sopan santun, tidak boleh bully, tidak boleh caci maki, tidak boleh hina dina, karena pada dasarnya siapapun itu dari sisi agama, dari sisi sosial, menghina, menghujat, mencaci maki nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh. Oke.